Welcome to Tepos. Oke, selamat malam teman-teman Tepos, selamat malam Jumat. Kita kembali di episode malam hari ini, tentunya di malam Jumat yang akan menemani kalian. Dan hari ini, malam hari ini spesial banget. Kita kedatangan satu teman, yaitu Mas Awan. Ya, bener aku nyebutnya Mas Awan. Ya, benar. Mas Awan. Jangan sebut nama yang lain ya, Mas. Oh, nggak boleh. Jangan. Cuma Agak Awan. trauma saya. Trauma. Ya, kita sebut dia Mas Awan gitu. Nah, siapakah dia? Nah, gitu. Malam hari ini di episode Tepos pada malam hari ini kita akan membahas, sepertinya akan panjang ya teman-teman gitu ya. Sepertinya akan sedikit panjang video kita. Oh, mungkin bisa jadi gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sekali datang 3 part gitu kan. Iya. Nanti ada episode lainnya sih sebenarnya. Ya, itu bagus. Kenapa Anda yang bahagia? Semangat menawarkan diri. Semoga digaji sih sebenarnya. Saya butuh ekstra duit nih. Susah. Oke. Nah, teman-teman, jadi Mas Awan ini adalah seseorang yang aku baru kenal sebenarnya. Jadi kita belum kenal begitu lama ya, Mas gitu. Sebulan 2 bulan ya? Ya, berarti, dua bulanan terakhir gitu. Tapi ada sesuatu yang spesial teman-teman di sini yang aku kenal dari Mas Awan ini. Dan dari obrolan kita selama 2 bulan ini, gitu ada yang menarik nih, yang bisa kita ceritain di Tepos pada malam hari ini. Revisi kerjaan. Terus apa lagi, Mas? gitu. Ngomongin masalah kantor. Apa lagi, Mas? Terus ngomongin gaji. Di part mana menariknya nih? Kenapa jadi budak korporat? Jadi nggak serem nih. Oke, teman-teman langsung aja. Jadi nggak usah lama-lama. Sebelum kita masuk lebih dalam nih, Mas, mungkin biar teman-teman di sini juga tahu Mas Awan ini siapa, apa dong? Ya, kenapa bisa duduk di sini? Karena ya yang aku bilang tadi teman-teman, Mas Awan ini adalah seseorang yang spesial dan Mas Awan ini termasuk salah satu orang yang dia punya karunia anugerah dari Tuhan, ya keistimewaan gitu, yang nanti kita bisa belajar bareng dari Mas Awan, dari pengalamannya, dari ceritanya. Dan tadi sempat briefing juga ada beberapa pesan atau message yang bisa kita terima bareng-bareng gitu, yang mungkin akan menjadi pelajaran untuk kita semua sih. Kayak berat banget gitu ya. Ini tanggung jawab Mas Awan ini. Amin. Oke, nah silakan Mas Awan memperkenalkan diri dulu dan Oke. seperti apa nih Mas Awan? Saya Awan, saya single, saya butuh pacar. Apalagi nih, saya butuh duit juga. Saya butuh rumah, saya butuh mobil, saya butuh banyak lah kekayaan. Oke. Ini jadi kontennya adalah Agak job ya. Iya. Biar nggak tegang nih karena sudah ada tamu Oh sebenarnya. iya, oh gitu. Aduh, ini Ini ada supervisor nih sebenarnya. sudah ada supervisor yang datang kan, belum apa-apa gitu. Bukan dari beliau sebenarnya. Pesannya memang dari pusat. Pusat itu ya adalah pusat gitu maksudnya. Cuma ada beberapa supervisor yang harus ada guidance kan sebenarnya untuk mereka-mereka yang harus penyampai pesan. Mendampingi kita Ya, lah. harus gitu. mendampingi agar kata-katanya juga tidak terlalu overpower. Ya, Itu yang ya. pertama. Yang kedua agar tidak terlalu melengse kasarannya gitu. Oke. Kalau dalam susunan, maksudnya dalam aturan agama juga mengaturkan bahwa mikrofon ini kan sebenarnya adalah ladang fitnah bagi mereka yang nggak berilmu tapi mereka bisa ngomong seenak jidat, itu kan malah berbahaya, Mas. Jadi saya memang dari dulu minta ada supervisor lah salah satunya. Dan memang untuk mereka-mereka yang mungkin bukan spesial ya, Mas ya, mungkin kata-katanya. Cuma karena semua orang itu sebenarnya sensitivitasnya ada. Oke. Semua orang sensitif, semua orang memiliki roh dan badan kasarnya. Karena roh atau kerohanian itu yang akan mendeliver kita atau mengoneksikan kita pada semesta dan Tuhan. Iya. Makanya kalau dalam aturan agama yang saya tahu, ada hablum minallah, hablum minannas. Nas ini adalah body kita. Tapi untuk roh itu kan kembalinya akan ke Tuhan semuanya. Gitu. Jadi memang
tinggal peka atau tidak peka itu kan masalah Kadar. Ya? training. Oh. Karena gini Mas, ketika orang merasa bahwa dirinya peka, secara tidak langsung atau secara langsung mereka malah merasa bahwa ada kedekatan kerohanian antara semesta, dalam tanda kutip ada Tuhannya juga, dan manusia itu sendiri. Makanya saya selalu bilang bahwa semua orang harusnya peka. Iya, semua orang termasuk mbaknya juga harus peka. Mas Ivan juga peka. Pasti nggak bisa bedain peka sama takut soalnya Mas. Takut itu adalah part of peka. Oh iya, berarti kan kamu merasakan sesuatu. Iya, because you feel the sense of sense of your around. Karena kenapa? Manusia tuh harus ngerasain nangis, harus ngerasain sedih, ngerasain bahagia. Itu adalah peka. Kalau manusia tidak merasakan itu semua, berarti tidak peka. Dan tidak ada manusia yang tidak peka. Sejahat-jahatnya Fir'aun, dia itu tetap mau mengasihi Nabi Musa dalam tanda kutip yang dulu kan. Mengizinkan Nabi Musa untuk diasuh sama istrinya dan sebagainya. Itu adalah bukti kepekaan seorang manusia. Karena Fir'aun masih manusia. Itu sih. Jadi, there is no something special, cuma ada message aja gitu. Bisa jadi message dari aku akan ada penambahan dari Mas Ivan. Makanya manusia itu seperti puzzle, connecting the dots, satu sama lain terkoneksi. Jadi demi Tuhan tidak ada siapa yang merasa lebih hebat atau siapa yang merasa lebih kurang. Karena iya benar Mas. Karena semakin kita merasa gue punya sensitivitas nih, gue bisa ngelihat hantu nih dan sebagainya. Secara tidak langsung itu iblis yang ngomong. Oh iya. Karena kenapa? Ada arogansi. Catat tuh teman-teman. Iya kan, ada arogansi. Terus ngerasa bahwa dirinya itu lebih superior. Padahal kan gak harus kayak gitu ya. Karena kadar manusia di mata Tuhan itu sebenarnya sama. Meskipun lu dikasih kelebihan kayak, dikasih nggak kelebihan kayak, tapi semua punya kadar yang sama. Cuma merasa lebihnya di bagian, aku lebih di part ini. Mas Ivan lebih part ini. Sama aja. So that's why when you put something special in the middle of your name, sebenarnya itu berkat dari Tuhan aja. Berarti tadi aku bener teman-teman. Iya. Ada anugerah atau karunia dari Tuhan itu. Bahkan Mas Ivan, mbaknya atau mungkin siapapun yang menyaksikan podcast ini dan sebagainya, because you don't know your blessing, you don't count your blessing. Kalau dalam Bible kan juga dikatakan bahwa count your blessing. Jangan lihat sedihmu seberapa, tapi lihat blessing yang dari Tuhan kayak gimana gitu. Itu yang harus lu ukur gitu sebenarnya. Ini baru sesi perkenalan aja pesannya itu udah berat teman-teman. Ini malam hari ini, nah tolong untuk kelanjutannya teman-teman mungkin bisa siapin notes atau pulpen itu buat catat semuanya. Gitu. Bisa kirim ke rekening nanti dikasih juga sih. Nanti ada pentutoran atau motivator, saya bisa masuk. Wah ya itu. Oke, Mas Awan, berarti kesimpulannya nih, kita bisa menyebut Mas Awan ini apa? Iya, maksudnya kan ya oke lah, semua itu sama. Tapi kan yang kita bilang tadi, Mas Awan tadi bilang semua itu ya ada apa ya, punya kelebihan masing-masing. Nah, kita kalau boleh sebut Mas Awan ini siapa? Maksudnya indigo kah? Kalau kita ngomongin di dunia kayak gitu ya, indigo kah atau apa gimana gitu? Aku lebih suka disebut soul worker. Apa? Soul worker. Jadi pekerja jiwa. Dalam tanda kutip, I love psychology. Aku suka psikologi, yang seperti yang aku bilang sama mbaknya. At the same time, aku juga merasa bahwa ketika ada orang, bukan curhat ya, secara otodidak atau mungkin secara kebetulan yang diatur Tuhan, curhat sama aku dan sebagainya, I wish I could be their painkiller. Jadi kalau aku selalu sering buat bahwa lu siapa sih? Aku selalu bilang bahwa aku soul worker. Soul worker, pekerja jiwa. Maksudnya bekerja dengan jiwa, iya. Berusaha untuk mengobati jiwa, iya. Karena kenapa? Misi utamanya aku adalah how you can connect to God. Dengan itu tadi, kelebihan itu tadi? Iya, dengan kelebihan. Karena menurutku ya Mas, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Tapi esensi dari bisa melihat hantu, esensi untuk bisa melihat energi, esensi untuk bisa bukan melihat future ya, tapi memprediksi masa depan. Bukan melihat ya, karena manusia tidak bisa melihat future. Mungkin dalam Bible juga, dalam Islam juga iya. Gak ada yang namanya manusia bisa melihat future. Mereka mengamati berdasarkan analisis yang sudah terjadi.
Oke. Karena sense, Tiba-tiba gitu. iya, misal 5 tahun belakang dari ini, kita bakal tahu bahwa tahun ini tuh seperti ini, tahun kemarin tuh 5 tahun itu seperti ini loh. Banyak orang yang seperti ini, banyak orang seperti ini. Ya kayak Apakah itu bisa terjadi di 5 tahun ke akan datang? Ternyata ada possibility untuk bisa terjadi. Oke. Jadi tetap ilmu ya. Iya, BMKG. Iya, makanya kenapa Arkeologi. Iya, gitu-gitu makanya ya? tidak ada Iya, namanya iya. perkiraan cuaca itu nggak ada sekarang. Perkiraan cuaca itu bahasa yang benar. Mereka itu prediksi, bukan meramal cuaca. Wah, ini nih keren nih. Nggak Ini- ada. Ini kita ngomongin masalah goib tapi tetap apa ya? Aku punya pertanyaan. Logik, tetap Mbak bisa disimpan nanti. ilmuwan. Bingung nih. Oh, nanti habis bahannya, nanti habis. Udah disimpan dulu. Saya tuh pelupa teman-teman. Saya tuh kadang itu Oke. agak lemot. Mas Ivan tahu lah saya seperti apa. Karena bebannya sudah terlalu banyak. Iya. Oke, jadi ya apa ya? Intinya Mas Awan ini dia punya kelebihan itu tadi, punya keistimewaan, diberikan kelebihan untuk bisa ya setidaknya lebih untuk mungkin melihat yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata normal manusia biasa gitu, mungkin itu kelebihannya. Dan tapi ada visi misi yang sangat-sangat mulia nih dari Amin. Mas Awan Amin. gitu kan. Ya itu tadi salah satu contohnya ketika untuk apa ya menyampaikan sebuah pesan atau menyembuhkan mungkin ada Luka dan luka dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah itu dari kecil, Mas. Kalau untuk awal banget itu dari kecil, Mas. Jadi as I remember sekitaran umur 3 tahun 4 tahun itu kakakku itu selalu bilang bahwa nih anak kenapa sih gitu. Karena ketika teman-teman itu mainnya apa ya? Mungkin kayak main perang-perangan, main boneka untuk yang cewek misal, kalau main masak-masakan or something. Aku itu tipikal yang berbeda. Jadi ambil tisu, ibuku kan dulu jualan nasi dan sebagainya gitulah. Ambil tisu, batang korek api, aku pelintir-pelintir, aku jadiin pocongan, terus aku masukin ke dalam tanah kayak kubur-kuburan. Like literally happened to me. Itu tapi maksudnya apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Nggak tahu, jadi kayak udah dikasih, I don't know, apakah itu secara natural atau bagaimana, atau memang ada yang ngajari, aku tidak terlalu melihat waktu itu ya. Cuma emang dari kecil kakakku itu selalu bilang bahwa ya memang kayak gitu. Terus akhirnya dan sering untuk ngobrol sendiri dan sebagainya gitu. Dan bapakku kan orang Madura. Orang-orang Madura tuh biasanya Mas, mereka selalu punya guru dalam tanda kutip. Maksudnya guru itu kiai atau guru apa dan sebagainya spiritual. Pokoknya selalu ada kiainya lah kasarnya gitu. Dan aku sering diajak ke sana untuk diobati dalam tanda kutip karena they think that I'm in pain. Mereka pikir aku sakit. Kamu freak sih itu sih. Pertanyaan. Oh, apa pertanyaan jadinya? Nyambung nggak? Yang tadi Mas Awan bilang soul worker kan? Ah, Apa kerja jiwa gitu. Terus sebagai Mas Awan yang ibaratnya punya kelebihan itu dan punya ketertarikan sama yang namanya psikologi. Menurut Mas Awan, orang sakit jiwa itu apa? Oke, nanti aku akan save di situ ya. Ah, Oke, Nanti tolong aku akan- diingat ya. Ya. Tolong diingat ya. Tolong ditulis ya. Oke. Oke, pertanyaannya bagus tuh. Jadi karena salah satunya pernah diobati dalam tanda kutip dan sebagainya gitu, ternyata ustadznya bapak itu bilang kayak gini, oh ini anak nggak bisa, ini kalau semuanya dihilangin mati nih anak. So tragic ya, dalam tanda kutip. Why? Apal- Matinya itu Nah, I don't know. When you put it say why, I don't know. Kenapa aku masih umur 3 tahun 4 tahun ya waktu itu, dan kakak-kakakku adalah kan seperti aku pernah ceritain ke Mas Ivan ya, aku sama kakakku itu kan bedanya kan jauh banget. Iya. Kakakku aku kan anak keempat, Mbak. Jadi 1 2 3 Yang ini 11 tahun itu agak pendek-pendek. Aku nomor 4 ini sama kakakku nomor 3 ini sekitaran 12 sampai 16 tahun. Perbedaannya. Jadi kasarannya mereka sudah SMP nih, aku baru SD kecil-kecilan dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada teman main. Tidak ada teman main. Jadi Beda generasi. jadi mereka kan kasarannya sudah absorb ilmu yang bisa dikasihkan dari kiai. Maksudnya dengan pemikiran mereka bisa menerima dan bisa mendengar dengan baik kan kasarnya gitu. Kakak-kakakku, bapak ibu kan sudah meninggal. Kakakku selalu ngomong bahwa nggak bisa, Dek. When you close it this way,
you will die gitu. Itu sih. Jadi pertama kali aku ngerasa bahwa oh ternyata aku bisa lihat itu malah ketika umur 12 SMP-an. Lama ya? Berarti sebelum itu maksudnya apa yang dirasain? Dirasainnya kayak teman biasa. Tapi itu mereka makhluk-makhluk itu. Iya, soalnya aku ketika dulu nggak hafal salah satu surat di Al-Quran, mereka ngajarin malahan. Wih, Seru gak sih? Itu tuh lebih serem kan dari itu. iya ya, ketika mereka bisa ngikutin kita. Ada Al-Kafirun kan, dalam Al-Quran itu ada Al-Kafirun. Tapi ada repetisi ayat kan, di bagian ayat kelima, 4, 3 itu kan ada repetisi ayat dan sebagainya. Namanya anak umur 7 tahun, anak SD, dan kalau di bapakku itu keluarganya adalah sekolah itu pagi, sore, sampai malam, itu harus ngaji. Harus hafalan karena pendek dan ayat-ayat pendek dan sebagainya gitu. Ribet kan, anak 7 tahun ngulah hafalan bingung dan sebagainya. TPA. Setelah gitu tiba-tiba ada kakek-kakek nih pakai baju putih, nggak ada sorban, nggak ada apa, ya udah biasa aja, lakum dinukum waliyadin. Anjir, merinding aku anjir. Diajarin kayak gitu, jadi kayak ya udah. Terus aku disuruh sekali lagi baca, terus orang itu pergi, hafal sampai sekarang. Yeay. Tapi itu kakek-kakek itu di pandangan Mas Awan pada waktu itu Kakek-kakek. real. Iya, kakek-kakek. Aku pikir ya karena ibuku kan jualan, aku bilang tadi. Jadi depan itu warung, belakang itu kayak rumah gitu loh, kayak ada kamar-kamarnya. Ya ketika aku di kamar kayak aku pikir ya orang warung, maksudnya Masuk pembeli dan gitu. sebagainya masuk, lakum dinukum waliyadin. Kasih tahu. Iya, aku pikir kayak gitu karena aku kan hafalannya kan namanya anak kecil hafalan kan kulu. Iya. Songong ya. Sok-sokan gitu. Kayak gitu sih. Jadi tiba-tiba datang gitu kayak gini, lakum dinukum waliyadin. Pokoknya disuruh ayat kayak gitu terus mikirnya harus repetisi 1 kali lagi, bisa hafal, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi emang sejak kecil mungkin ketemunya masih baik dalam tanda kutip. Terus akhirnya di umur SMP kelas 2, itu umur berapa? 12, 15 mungkin ya. Segituan lah kasarannya. Itu udah mulai panas banget. Apanya? Badan. Iya, Oh. kayak yang Panas selalu banget. di- Ternyata itu adalah turning point ke pertama. Ya, Untuk paling serem. Untuk bisa ngelihat semuanya lebih jelas. Yang aku pernah ceritain, setiap temanku pasti ada gitu. Jadi Tuhan itu ternyata saking sayangnya sama hambanya yang bodoh ini, ternyata caranya memang seperti itu. Dikenalin dulu sama yang baik-baik agar mungkin punya pondasi yang baik juga. Agar ketika besok ketika mereka lari, aku lari ke hal-hal yang jelek, aku tahu jalan pulangnya kemana. Oh, Iya. oke. Aku mikirnya seperti Tapi itu. fase itu harus terjadi. Harus terjadi. Kayaknya semua orang juga harus terjadi. Mereka harus punya yang mungkin dari lahir ya. Stage untuk bisa open up their mindset itu banyak yang terjadi. Oke. Soalnya aku dulu waktu turning point pertama itu di usia yang segitu mbak. Jadi udah ngelihat matanya satu dan sebagainya. Wah, ya mulai yang serem-serem lah tapi ya. sesolid itu. Dan waktu ngeliat yang serem, reaksinya beda dong sama yang kecil waktu dulu dong. Enggak. Reaksinya sama. Bisa aja gitu. Kayak ngerasa kayak ditenangkan. Juga sama men. Jadi kayak ngerasa dipersiapkan. Oke. Jadi, gue tahu nih gue bakal ketemu yang gini-gini gitu. Enggak, ketemu tapi ya udah biasa aja. Tapi ketika malah mendengar cuma suaranya, whispersnya, Itu malah takut. itu malah takut. Tapi ketika sudah ketemu, oh mata lu complong, oh telinga lu nggak ada, oh kepalamu pecah, it's okay. I can accept it. Gitu. Tapi ketika itu selesai, itu menjadi sebuah cerita, aku yang takut. Oke. I don't know dalam psikologi itu seperti apa, tapi aku seperti ngerasa dipersiapkan. Jadi, Kaget iya ya. Iya, Kalau kaget tapi, iya. Karena Tapi baru cuma- pertama kali mungkin iya, kan. kalau gitu kaget, ya. hah, lu siapa? Gitu. Tapi ya udah, I can accept you gitu. Oh, Anak usia 12 tahun, 15 tahun ketemu yang mereka-mereka yang tak kasat mata dengan bentuk yang berupa warnanya, merah, kuning, hijau, putih dan sebagainya itu kayak oke, it's okay gitu. Ya kayak kita kalau lihat hewan yang belum Iya, iya, pernah iya, kita iya. lihat, kan kaget dulu kan. Tapi ada fase nggak yang apa ya? Kalau aku mendengar cerita dari beberapa orang yang sama ceritanya gitu, mungkin ada fase yang kayak sampai dia bener-bener nggak tahan. Maksudnya lihat pingsan atau dia sakit-sakitan kayak gitu. ada nggak? Alhamdulillah enggak, tapi hampir bunuh diri iya. So Lebih that's why I parah, love anjir. psychology. So that's why I love psychology. Karena itu turning point kedua.
Turning point Oh. kedua itu adalah ketika akhirnya aku punya teman dari mereka yang tak kasat mata. Oke. Itu di tahun 2014, 2012, 2014-an. Itu bertepatan dengan SMA bapak lah ibu ya. meninggal, ibu meninggal. Enggak, itu ngampus waktu itu, Mas. Oh, udah ngampus Ya udah ngampus pokoknya. Itu bapak ibu meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Mhm. Ada anger, Oh, ada marah, iya, iya, iya. merasa kayak you're unfair. God, you are unfair gitu. Itu terjadi sampai 2016. Jadi sekitar 4 tahunan aku troublemaking dan sebagainya. Merasa ada anger, ada dendam dan sebagainya. Akhirnya pelarianku adalah aku tidak mau bersosialisasi dalam tanda kutip secara manusia. Ya. Setelah selesai kerja pulang. Dan aku teman-temanku ya mereka Mereka. kasat mata. Can you imagine dari Surabaya, waktu itu di Surabaya ya, dari Surabaya ke Blitar, ke makam Bung Karno, itu sendirian naik motor barengan sama salah satu anak Belanda namanya Caroline. Hai Caroline. Yang dia nggak bisa Merinding aku. keberatan. Iya, 5 tahun dia meninggal karena katana, kepalanya terbelah jadi 2. Jadi aku kayak ngerasa aku sangat dekat sama mereka yang tak kasat mata. Sangat dekat, sedekat itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu dong. adalah trap kan sebenarnya. Dan sampai sekarang deket tapi tidak sebegitu intens. Maksudnya, oh ya udah you are my friends. Oh, oke, oke, oke. Kenapa memilih untuk begitu? Karena mereka jujur. Iya, Karena maksudnya? mereka jujur. Mereka bisa tahu bahwa why you so sad. Itu nggak dapat. Itu aku nggak dapat dari teman-temanku. I know. Why you so sad? Kenapa sih kamu sedih, Awan? Yang caring tuh mereka. Iya, jadinya. they're so very take care of me. Mereka sangat lovable lah kasarannya. Merasa sangat you are my friend, so I take care of you till the end of time. Seperti itu. Karena mungkin mereka juga apa ya? Gak punya teman juga. Pertama itu, yang kedua mungkin karena mungkin dia lebih dulu pernah mengalami gitu loh. Maksudnya Kayak mereka juga di masa iya. hidupnya mungkin It can gitu loh. be. It can Iya, be gitu karena loh. ketika Caroline aku kan punya teman banyak, Mbak. Ada Caroline, anak usia 5 tahun yang meninggal, dia keturunan Nederland, meninggal di Surabaya. Kepalanya kena katana dan sebagainya yang itu. Itu boleh tuh mereka disebutin tuh. Boleh. Hai Caroline. Hai Caroline. Cuma dia nggak tahu kenapa nggak bisa ke Jogja tuh. Kenapa? Nggak tahu kenapa Dia nggak bisa. nggak bisa ke Jogja. Oh, nggak bisa ke Jogja dia. Setiap kali aku, Ajak. kenapa kamu nggak ke sini gitu? Jadi dia cuma di Surabaya aja. Iya di Surabaya dan kadang juga ke desa, ke rumah desa gitu. Yang Ah, oke. Cuma kalau ke Jogja nggak tahu, mungkin karena proteksinya jauh lebih gede kali ya Jogja. Iya, iya, iya. Aku nggak tahu juga. Yang kedua ada Ken itu anak usia 4 tahun 3 tahunan, dia meninggal karena di sini ditusuk sama pedang. Korban juga invasi dari Jepang menuju ke invasi Jepang ke Surabaya, pengusiran Belanda waktu itu tahun berapalah itu. Terus ada satu lagi Sutina itu kenapa ya namanya harus disebut? kalau Sutina itu ketemunya waktu di jalan antara pulang dari Blitar. Sutina itu Anak-anak juga. enggak, dia usia 12 tahun 13 tahun meninggal karena ketabrak truk atau barang berat maksudnya kayak kendaraan berat Hancur dalam itu. pembuatan taman kota. Dan dia waktu itu sedang mengandung. Wih, 12 tahun mengandung. Ya karena dia zaman dulu, Bro. rapis dari korban dari sebuah pemerkosaan dan sebagainya. Dan dia punya tanggungan adik yang ingin dibahagiakan untuk disekolahkan sampai SMA, cita-citanya cuma harus kandas di tengah jalan. Itu kalau dia adalah orang yang akan bilang bahwa Awan, mati itu mengerikan. Itu Nah, itu jadi kan kayak ya emang remindernya bener malah bagus. mereka itu lebih care, lebih bisa itu karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam lebih dulu gitu loh. Makanya Kayak itu. ketika pas Mas Awan mau bunuh diri, Iya. mungkin dia mengingatkan di situ. Ketika aku mau bunuh diri dalam tanda kutip karena mungkin angernya ada, terus Iya, mereka iya. terlalu complicated dan sebagainya, merasa bahwa nggak ada yang cinta sama aku. Perasaan itu kan tiba-tiba ada ya, nggak tahu kenapa, merasa kesendirian mungkin, merasa jenuh dengan metafisika juga bisa, merasa jenuh dengan kehidupan sehari-hari bisa, anger tidak berkelanjutan juga bisa, kan complicated waktu itu. Terus kasarannya ngampus juga agak berantakan, kerjaan juga meskipun di hire jadi supervisor waktu itu merasa tidak aman, tidak nyaman dan sebagainya. Banyak sekali complicatednya. Akhirnya kayak ngerasa bahwa it is
it is a time for me to get a die. Is it okay? Aku kayak gitu. Dan Sutinah adalah sosok pertama yang selalu bilang bahwa dengan matanya yang kosong, dia bilang bahwa mati itu mengerikan. Dan Caroline dia sedikit tiba-tiba bilang bahwa tidak Awan, ketika kamu mati kamu akan seperti kami. Wah, itu. Aku ngerasa kayak di situ reminder pertama. Terus reminder kedua ternyata ada lagi nanti mungkin nanti ceritalah. Itu reminder pertama seperti itu. Jadi thank God, alhamdulillahnya aku selalu ketemu sama mereka yang tak kasat mata itu dengan filter yang baik. Secara alami ya. Aku bukan tiba-tiba memilih oh kamu baik, kamu jelek dan sebagainya, enggak. Tapi memang yang datang ya Iya. semuanya Thank baik. God, gitu. alhamdulillahnya baik. Puji Tuhannya baik. Jadi semuanya tuh kayak kefilter dengan sendirinya. Mungkin itu adalah jawaban atau doa Bapak Ibu waktu dulu ketika kalau anak ini selesai mati dan sebagainya, mungkin mereka berdoa bahwa kasih yang baik-baik lah. Kalau nggak bisa sembuh ya tolong jangan yang negatif baik lah gitu ya. Oke. Gitu sih. Oh, iya. Keren. Mungkin agak berbeda sama teman-teman Iya, yang iya. seperti ini juga. Cuma I don't know why ngerasanya dari dulu itu terproteksi. Tapi namanya manusia kan apa ya Mbak? Ngerasa kayak kurang. Kenapa aku di sini ketika orang tuaku udah nggak ada? Kenapa aku sudah jadi ini stabil dan sebagainya ketika orang tuaku nggak ada? Anger itu selalu ada. Sampai sekarang. Dan ternyata aku menemukannya itu di Islam. Dulu Islam, cuma Islam gitu doang. Maksudnya KTP. I have to say itu karena aku merasa bahwa aku sekolah di Islam dari TK sampai kuliah. Islam semuanya kasarannya. Cuma aku harus punya turning point kan. Tuhan itu harus ngasih turning point ke aku agar aku lebih giat dalam keislaman. Bisa jadi seperti itu. Waktu itu Ramadan tahun berapa sih? 2016 kalau nggak salah. Ada dai cilik Oh iya. di RCTI. Hai RCTI, thank you. Ada cilik di RCTI, ada salah satu hafiz Quran kecil dan sebagainya, dia tidak punya bapak if not mistaken. Terus salah satu ustadznya bilang bahwa nggak apa-apa kalau kamu nggak punya bapak, dan nggak apa-apa juga kalau seumpamanya besok kamu nggak punya ibu. Itu adalah cara Tuhan paling mutakhir buat kamu agar ketika kamu minta langsung dikasih tanpa ada jeda. Man, aku ngerasa kayak it is my biggest turning point untuk bisa kenal Tuhan lebih dekat. Karena waktu itu ketika aku lost dalam 4 tahun kemarahan dan sebagainya, aku cari ketenangan dalam tanda kutip. Selain bermain dengan mereka, aku nyari ketenangan mungkin ke gereja. Pokoknya Duduk. gimana bisa Semua tempat lah kasarannya. Dan alhamdulillahnya mungkin waktu itu memang ketemunya di Islam. Dan is okay juga kalau teman-teman mungkin ketemunya di agama lain. Cuma untuk for me sendiri memang ketemunya di Islam gitu. Thank God-nya seperti itu. Banyak sih mas turning point-nya itu. Cuma yang remarkable di kepala itu cuma 2 itu. Nanti ada turning point ketiga yang tahun 2018 sama tim dan sebagainya gitu. Itu yang kayak oke, ini turning point ketiga. Oh, oke. Berarti itu tadi perjalanan Mas Awan dari umur 3 tahunan ya? 3-4 tahun. Sebenarnya kalau notisnya keluarga memang sekitar 3-4 tahunan. Cuma aku nggak tahu dari mana ya. Iya. Mungkin juga itu sudah diatur sama Tuhan ya, memang Awan ini ya diciptakan untuk seperti itu mungkin kan gitu kan. Bisa jadi gitu. Nah, itu memang begitu, masa iya maksudnya tuh itu tadi gitu loh. Itu tapi sadarnya di umur segitu sampai akhirnya perjalanan sampai di kuliah itu tadi di perkuliahan. Nah, itu sangat-sangat menarik teman-teman, latar belakang dari Mas Awan ini. Itu keren sih. Oke, kita lanjut lagi Mas Awan. Ya. Jadi itu tadi dia background Mas Awan dari kecil sampai ya umur-umur kuliahan gitu, dari mana latar belakang orang tuanya, kemudian sosialnya juga, sosial secara manusia maupun secara metafisika ternyata sangat-sangat luar biasa gitu kalau kita dengar ceritanya dari pengalaman-pengalamannya yang tentunya itu ya sampai sekarang akan menjadi bekal hidupnya Mas Awan. Amin. Sampai ke depannya nanti gitu. Nah, di
cerita selanjutnya nih teman-teman, ini agak naik level lagi nih ya. Tadi kita bicara tentang Bingung nih saya, tidak ada debrief nih. latar belakang kan gitu, terus dari ya masih internnya Mas Awan gitulah gitu, gimana bisa mendapatkan itu semua tadi, terus hubungannya apa dengan kehidupannya. Nah, di poin yang selanjutnya ini nih mungkin bisa dilanjutkan lagi kisah dari Mas Awan ini. Tadi kalau bicara turning point 1, turning point 2, nah sekarang ada turning point yang ketiga, yang ini merupakan apa ya, kayak titik yang lebih besar lagi di kehidupan Mas Awan. Dan aku sempat mendengar ceritanya sedikit gitu. Nah mungkin nanti di sini bisa itu. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa mendengarkan ceritanya yang lebih detail lagi gitu. Dan ini menurutku keren sih gitu, karena ini menjadi apa ya, sesuatu yang kalau penilaianku sedikit kontras dari apa yang sudah dialami Mas Awan, terus apa yang kebanyakan orang dilakukan di luar sana yang sama seperti Mas Awan ini, dan akhirnya Mas Awan ini memilih jalan yang berbeda, atau ada sesuatu hal yang ya itu berbeda lah, harus yang seharusnya gini jadi gini, yang ini gini akhirnya jadi gini. Nah, itu menariknya di situ, teman-teman. Itu dengan alasan masing-masing ya. Iya, itu kan kembali lagi kita tidak apa ya, We don't judge tidak people ya. ya tidak menyudutkan satu pihak dengan pihak lainnya, kita juga tidak apa membanding-bandingkan, kita juga tidak menyinggung, tidak punya maksud yang buruk untuk teman-teman semua di sini. Kita hanya sharing, kita hanya cerita kayak gitu. Nah, ini ceritanya Mas Awan gitu. Nah, boleh dilanjutkan nih Mas Awan. Oke. Jadi untuk ke turning point ketiga berarti Iya. Turning point ketiga itu adalah harus ada self acceptance, ada penerimaan diri. Oke. Jadi ini yang memang agak berat di posisiku karena udah kenal Tuhan nih tahun 2016 2017 itu. Itu menjadi salah satu titik bahwa aku harus mencari, kalau aku memang sudah ketemu di Islam, di part mana nih aku harus bisa berbuat baik sebagai penebusan dosa. You know what I mean? So human kan, maksudnya dulu ngerasa kayak lu jauh banget dari Tuhan dan sebagainya karena lu merasa marah dan sebagainya, hingga akhirnya berada di satu titik bahwa kamu sudah menemukan Tuhan kembali. Kamu harus ngasih apa nih ke Tuhan, dalam tanda kutip ya, meskipun kita tidak bisa ngasih apa-apa, we are still human being, jadi kita nggak bisa ngasih apa-apa. Sorry aku potong sedikit. Apakah hubungan Mas Awan dengan mereka ini itu termasuk hal yang melenceng? Oke. Thank you. Nah, mungkin itu akan menjadi jawaban. Ya, itu kan. Saya harus berusaha dengan wisdom. Berusaha sok dewasa nih. Oke. Nah, itu mungkin akan nyambung ke situ juga. Oke. Jadi ketika sudah mencari Tuhan dalam tanda kutip ya, dengerin ceramah, datang ke kajian, baca sendiri baca siri Al-Qur'annya, sholat dan sebagainya. Yang sebisa saya mencari. Tapi kan Tuhan itu ngukurnya kan bukan dari tindakannya, tapi nawaitu. Yang pertama yang dilihat adalah nawaitu. Yang kedua adalah kesungguhanmu dalam berusaha to achieve me ini gimana nih? Hei hambaku, when you want to achieve me, dengan cara apa sih sebenarnya? Tapi kan tetap yang dicek pertama kali adalah nawaitumu kayak gimana, ketulusan hatimu untuk bisa masuk ke dalam ranahku, ranahnya Tuhan, itu kayak gimana gitu. Jadi waktu itu memang senormal mungkin lah, senormal manusia dan muslim itu gimana. Setelah itu mencoba untuk berbuat baik. Mencoba berbuat baik ini cara apa? Aku bisa lihat hantu. Porosnya dulu masih hantu ya. Iya kan? Aku bisa ngelihat hantu, aku bisa ngelihat si titik, 2 titik, membaca, prediksi dan sebagaimana. Oke lah, aku bisa bantu orang. Nama itunya baik nih, bantu orang. Buka apa ya? Oke lah, buka konsultasi tarot reader gratis. Tarot reader gratis. Reading tarot lah. Through all the application that I have, melalui aplikasi yang saya punya, Instagram kah? Dulu belum ada TikTok kayaknya. Atau aku yang kudet. Kita yang telat kayaknya. Iya, kayaknya kita yang telat sih. Instagram, live Instagram, postingan Instagram, lalu konsultasi gratis sampai WhatsApp dan sebagainya. Nggak tahu kenapa strukturnya banyak yang dapat. Maksudnya banyak sekali orang-orang yang merasa kepedihan hati, dalam tanda kutip, mereka akhirnya, gue tanya nih, menurut lu gimana? Gue tanya nih, waktu itu aku masih di Bandung. Terus tanya dan sebagainya kayak gitu. Oke lah, aku terima.
aku bantu dengan caraku sendiri. Hitung-hitung aku berbuat baik, siapa tahu aku bisa mengurangi dosa yang dulu aku pernah lakuin. So manusia ya, rasional banget nih. Akhirnya selesai. Berjalan lancar nih 1 tahun. Tanpa diminta pun ternyata banyak orang yang ngasih tips dalam tanda kutip, ngasih budget, bahkan beberapa perusahaan di Jakarta pun achieve me sebagai verifikator dalam tanda kutip. Iya. Kayak aku kalau sama ini perusahaanku gimana? Iya. Lancar enggak gitu. Sampai gitu, Mas. Enggak usah ngomongin nominal, gede lah. Iya. Perusahaan, coy. Perusahaan dan itu Jakarta. Iya. Amin. Aku pengen sih. Sampai sebegitunya gitu maksudnya. Setelah itu aku mikir nih, ternyata kayak ada klik aja gitu dari semesta untuk bilang bahwa is it the real? Apakah ini cara yang benar? Karena ternyata mereka tuh demanding nih dengan caraku. Mereka tuh manusia, demanding dengan caraku bahwa setiap kali ada keputusan yang mungkin menurut mereka penting, selalu tanya. Padahal setiap kali aku ngomong masalah taruh dan sebagainya, kayaknya lu perlu berdoa deh. Selalu di part itu. Kayak berdoa aja, siapa tahu mungkin cara Tuhan lebih baik dan sebagainya. Pasti cara Tuhan lebih baik. Bisa jadi dengan tarot ini salah, semoga kamu bisa menemukan jalan. Kamu jangan lupa berdoa. Endingnya selalu seperti itu. Itu udah dalam waktu dulu ya, pemikirannya kayak, ya udah bener lah caraku. Tapi ternyata orang-orang ini demanding ke aku kayak, setiap ada keputusan dan sebagainya, hampir ya, seperti memberhalakan sesuatu. Iya. Mengandalkan manusia. Iya. Nah, di situ aku merasa terpikirnya kayak gitu. Kok gini terus ya? Kok polanya sama ya? Am I wrong? Aku part mana nih yang salah? Otomatis dong, sholat lagi. Tuhan, kalau ini memang salah, coba deh cari aku sign. Aku tuh bodoh ya Mas. Bodoh banget sebagai manusia. Makanya setiap kali aku berdoa itu aku selalu minta sign yang jelas. Jangan ngomongin prediksi deh Tuhan. Bodoh nih kalau masalah prediksi. Tiba-tiba asumsi ini, asumsi ini. Kayaknya ini salah deh, kayaknya ini bener deh. Jangan main gitu lah. Manusia. Goblok nih. Sekalian yang jelas gitu loh. Iya, yang jelas gitu loh. Enggak. Ya. Tapi kan Tuhan nggak bisa ngasih gitu. Iya. Karena yang kadang nggak peka banget. Tapi kan bisa kayak gitu. Masa iya tiba-tiba Tuhan bisikin, iya. Ih, ngeri kali Malah loh. takut nanti kita. Oke. Dengan cara seperti itu. Tuhan kasih sign lah yang aku bisa ngerti. Waktu itu Ramadan tahun 2019. Oke. Waktu itu di Bandung, Ramadan 2019. Maksudnya Sebelum COVID, tahun 2020 kan COVID ya. Februari kalau nggak Maret itu COVID. Iya. Desember, Lebaran 2019 itu, puasa 2019 Ramadan, itu kan pesan Gojek, pesan online untuk sahur, sama buka dan sebagainya. Karena waktu itu masih ngekos di Bandung dan sebagainya. Habis ngekos, tahu nih, ada tanda-tanda nih gimana nih? Waktu ngekos itu. Apa sih, Man? Enggak. Dengerin aja. Habis itu. Apa sih, aku mau keluar lah. Jangan keluar. It's okay. Kenapa? Sedih nih aku nih ditinggal sendirian. Pan aku nggak suka. Aku bisa masuk kamera. Gak ada. Ayo lanjut. Enggak, santai aja. Apa sih, aku nggak mau. Aman kan? Aman. Terus kamu kenapa? Ceritanya aja. Mungkin Masnya udah pernah dengar jadi Aku kayak, udah pernah denger. Jadi kamu hati-hati gitu maksudnya. Iya. Hati-hati. Apa sih, aku tutup telinga nih, kamu cerita aja. Lanjut. jadi udah habis pesan ojek makanan dan sebagainya gitu, Yap. ambil kan. Waktu itu sahur berarti sekitaran jam 2, jam 3 lah, jam 3 kalau nggak salah. Otomatis kalau lampu luar tuh kan nyala ya. Dan bentuknya kayak gini. Jadi ada gerbang yang ditarik ini Rumah itu ya? Iya, rumah. Jadi rumah yang ada kos-kosannya gitu lah maksudnya. Oh, oke. Gerbang dibuka, ini tuh ada tembok untuk bisa masuk. Ini gerbangnya cuma satu sisi gini, bukan dua sisi yang kayak gini, cuma satu sisi. Di sini si ojek online nih, terus ambil makanan. Di sini tuh ada lampu. Terus ketika aku putar balik, aku melihat bayanganku di tembok itu kayak, lihat kayak gini belakang, kok nggak ada. Tapi di sini tuh ada kayak bentukan pocong di kepalaku. Astagfirullah, kamu itu maksudnya. Jadi aku ngerasa kayak, Belum. oke. Ivan, aku nggak suka deh. Ivan, aku keluar aja ya, Mas. Jangan ditinggal nih. Kok saya jadi podcast sendiri? Apa sih? Ivan, kamu nggak briefing aku dulu.
lupa party. Udah selesai di situ. Bentar nih. Kok tiba-tiba di sini kayak ada kain yang Tapi di sini itu nih. bayanganmu ya? Bayangan Iya, iya. real, bayangannya Iya, iya. real dan terform. Maksudnya terform itu terbentuk Iya, iya. di apa namanya? punya Tembok. tembok itu. Oh, mungkin aku yang halu. Mungkin karena efek ngantuk kali ya. Kan habis apa namanya? tadarus, sebagainya taraweh, tadarus dan sebagainya, biasalah Ramadan gitu. Pulang, masuk ke kosan dan sebagainya gitu. Ketika masuk ke kosan, anjir ada 12 pocong yang sudah masuk 12 belasan Di kamar itu di ya? kamar dan itu saling gumpel jadi satu kayak wait a minute. Kenapa nih? Tiba-tiba itu kayak penuh aja pocong di situ. Dan bolak-balik itu ngerasa bahwa setelah hari itu terintimidasi sama pocongan. Aku minta tolong kamu nggak pulang ya. Tiba-tiba ada jalan, ada pocongan yang tiba-tiba di depan kosan, di depan kamar itu kayak zzz, pocong itu kan nggak loncat ya. Oh nggak loncat. Oh enggak, Oh, pocongan mereka tuh nggak nggak loncat. Oh, Pocongan ini itu aku tahu yang melayang itu ya sebenarnya. kayak bawa skater gitu loh. Oh, iya. Kayak pakai skater srrrt gitu dan itu pelan banget kan. iya. Jadi kayak gitu kayak ngerasa ini kenapa nih? Kok tiba-tiba ada banyak pocongan nih kenapa? Setelah aku tanya sama salah satu teman yang bisa seperti ini juga di Surabaya, kayaknya there is something wrong deh dengan caramu. Itu mengingatkan itu berarti. It reminder dari Tuhan bahwa Itu jawaban Tuhan. iya, itu. jawabannya Tuhan memang cara seperti itu. Banyak pocong ternyata, oh caraku salah. Ternyata memang sampai seperti ini. Orang-orang sampai mendewakan si tarot dan sebagainya itu, oh salah. Terus Kan akhirnya pesan apa yang Mas Awan terima dari sosok itu tadi? Kenapa bisa mengingatkan ke situ? pocong itu dalam istilah Jawa itu adalah reminder. Oh iya. Untuk? Secara root ya. Root itu apa ya bahasa Indonesianya? Secara akar. Iya, iya. Untuk reminder bahwa you need to fix something. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu Dari yang salah. pocong itu? Iya. Itu memang melambangkan Reminder itu? karena Oh, kalau oke, dalam oke, oke. representasi orang Jawa itu yang aku ingat itu memang mempresentasikan sebuah reminder bahwa kan pocong itu kan lengkap ya. Ketika kita besok mati terutama Iya, mereka iya. yang muslim itu kan memang harus seperti itu kasarnya. Ada sumpah itu ya. Iya, kenapa ada sumpah pocong? Karena salah satu sumpah yang paling Akurat, salah ya. dalam tanda kutip salah dan sangat sakral itu memang salah satunya sumpah pocong. Kalau dalam ilmu metafisika ya. Iya, iya. Akhirnya ngerasa bahwa oke, there is something wrong for me. Dan ketika aku runut secara jelas, oh ternyata caraku ini nih untuk membantu teman-teman orang lain yang itu ternyata Caranya salah. salah. Terus akhirnya aku mendapatkan quote bagus dari perjalanan itu bahwa ternyata itu sudah ada di Alkitab, sudah ada di Al-Quran, bahwa benih yang kau tanam di tanah yang salah, tanah yang gersang, hasilnya juga akan mati. Oh, Kasarnya iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi secara kasarnya adalah if you wanna be the best, you have to give the best, so the result is the best. Kasarnya seperti itu. Sesuatu hal yang niatnya udah baik, aksinya juga harus baik nih. Biar hasilnya baik. Biar hasilnya bagus. The biggest reason kenapa Musa itu ngingetin Fir'aunnya disuruh sama Tuhan itu dengan lemah lembut, niatnya bagus, ingin Iya. mengingatkan Fir'aun agar kembali ke jalan Tuhan. Ya kan? Dengan cara apa? Kalau Tuhan bilang ke Al-Quran, wal yatalattof, dengan kelemah lembutan. Baik juga dong, Iya, iya. tapi hasilnya tetap buruk. Ya itu kan memang takdirnya Tuhan. Tapi yang Oke. harus jadi concern kita, karena result itu kan Tuhan ya. Iya, iya, iya. Concernnya manusia adalah niatnya baik, Caranya eksekusinya juga harus baik. Ah, itu dia. Di situ saya akhirnya langsung merasa sangat bersalah kedua kali dalam tanda kutip ya, Iya, meskipun iya. salahku banyak Ah. banget. Maksudnya merasa bahwa oh my god, kenapa kok sampai gini ya? Padahal banyak banget teman-teman yang ngingetin bahwa nggak boleh mas kalau main tarot itu kalau dalam konsep Islam karena nanti Anda jadi Tuhannya loh, nggak boleh memprediksi, Walaupun- nggak boleh melihat. Iya, Meramal. walaupun sebenarnya basicnya benar gitu loh. Maksudnya untuk Waitunya- menyampaikan pesan, untuk memberikan solusi. Jalannya itu yang Iya, salah. kayak gitu. Sebenarnya nggak beda ketika kita sakit datang ke dokter, kita percaya nih dokter, oh aku punya dokter terbaik nih. Kalau nggak dokter ini aku nggak percaya. Sebenarnya kan sama aja kayak gitu. Cuman ini Harus keluar negeri. ya gitu. Dokter ini tuh terpercaya ampuh gitu kan. Nah, aku bisa sembuh dengan dokter ini. Nah, sebenarnya kan lebih ke situ ya. Salahnya itu garisnya adalah itu. ketika kita, oh lu sakit,
lu ke dokter pasti sembuh. Itu salah. Nah, iya Itu iya kan perkataan iman yang salah. Karena yang menyembuhkan kan kembali lagi ke Iya, Tuhan. kan Coba deh perantara ke lah itu. dokter, bismillah semoga sembuh. Biar tahu penyakitnya Iya, Ya. identifikasi deh nanti biar Tuhan yang ngatur sembuh. Tuhan kan juga nggak bisa gitu tiba-tiba harusnya. ngasih kita pil obat itu kan jatuh tiba-tiba pil itu kan nggak bisa lewat dokter. Iya, benar. Oke, Makanya oke. Ya, ternyata akhirnya aku belajar bahwa ternyata hal seminor itu menurutku itu kan minor ya. Sekecil itu ternyata bisa jadi impact yang besar kalau diakumulasi. Ya, ya. Dan ternyata itu yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kita sering banget meremehkan hal-hal kecil hingga akhirnya ternyata itu menumpuk dan menjadi besar. Dan itu jadi reminder manusia sampai saat ini bahwa makanya mungkin dalam Al-Quran sama mungkin di Alkitab juga ada bahwa jika tugasmu untuk hari ini, selesaikan hari ini. Yep. Sebisamu, kan Tuhan nggak minta untuk kamu perfect. Iya, iya, iya. God knows that you are not perfect. Tapi at the same time, God knows that you can do this. Tuhan nggak minta perfect dari dulu. Tuhan itu minta eksekusimu itu yang benar. Lakukan perkara-perkara kecil, nah, maka akan dapat perkara besar. Kerjakan bagianmu, Tuhan yang The biggest reason adalah kenapa orang bisa seperti kayak, wah lu extraordinary ya. Padahal aku nggak ngelakuin apa-apa. Itu kan orang yang beriman ya. Orang yang tidak beriman mereka akan bilang, oh itu karena kerja keras, itu karena kayak gini. Karena when you do your ordinary, God put the extra. Makanya orang bisa lihat bahwa you are extraordinary. Karena ekstra itu adalah esensi yang diberikan Tuhan kepada manusia agar sebagai sebuah apresiasi bahwa dia itu sudah melakukan bagiannya dengan baik. Yeah. Padahal nggak ada kalau manusia secara harfiah ngomongnya extraordinary itu nggak ada. Cuma ada ordinary. Karena dia melakukan bagiannya dengan baik, berserah sama Tuhan mungkin, dia akhirnya dikasih put the extra. Makanya orang bisa ngelihat bahwa, oh extraordinary. Oh cakep. Oh pinter. Itu bukan hasil kerja lo. Yeah. Itu karena Tuhan ngasih lu blessing di situ agar orang bisa respect ke lu. Makanya kan banyak yang bilang kalau orang pintar itu tidak bertuhan. Karena dia merasa kepintarannya dia adalah karena dia, bukan karena Tuhan itu. Orang kaya juga dia merasa itu karena usahaku. Dia lupa bahwa jalannya nggak akan semulus itu gitu ketika yang nggak ada itu. Tapi ya itu tadi, Tuhan itu kan tidak bisa kalau kita masukkan ke dalam sebuah box kecil pemikiran manusia ya. Karena Tuhan itu yang maha besar, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan maha sempurna dan semuanya. Bagaimana bisa Tuhan disebut maha besar jika dia tidak bisa memberikan kesuksesan pada hal-hal kecil? Yeah. Bagaimana Tuhan diakui sebagai maha pengasih jika tidak ada umat yang berdosa? Got my point? Iya. Makanya ketika itu ada istilah lain, ada hadis lain kalau dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Kalau lu berpikir bahwa Tuhan itu pasti membantu lu, pasti Tuhan membantu lu. Apa yang kalian khawatirkan, itu yang akan terjadi. So that's why ketika psikologi bilang bahwa it's all because of the mindset. Apa yang kalian imani, itu yang akan kalian dapat. Nyambung psikologi. Keren nih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Saya lupa nih. Gila-gila tadi ya? Bener, aku tadi kan baru dengar ceritanya Mas Awan tuh sekarang ini kan. Bener, aku sebut namanya. Bener. Iya, benar. Mas Awan. Terus aku nangkepnya gini, Mas Awan kan waktu itu kesepian, sendirian. Terus ada rasa marah yang diungkapin nggak sih saat itu? Atau nggak bisa ngungkapin? Ngungkapinnya melalui hal-hal yang tidak semestinya. Caranya yang salah gitu. Caranya yang salah, mungkin berteman dengan, alhamdulillah tidak ngerokok, alhamdulillah tidak minum minuman keras, tidak narkoba dan sebagainya, alhamdulillah. Tuhan masih memproteksi di part itu gitu. Jadi kalau marah dan sebagainya lebih kayak motoran sendirian malam-malam, terus tiba-tiba cari hantu. Nah, ini Like literally cari hantu. ini maksud aku. Kan kalau di Sedih. ilmiah, orang yang depresi, orang yang sakit jiwa
anggaplah ODGJ, kenapa mereka dipasung kebanyakan gini-gini? Karena mereka menganggapnya kalau secara ilmiah mereka sakit, Ya. gitu kan? Mereka sakit. Apa yang sakit? Jiwanya, gitu. Apa yang sakit? Mindsetnya. Itu yang selalu gitu. Tapi kan kalau orang zaman dulu itu selalu berpikirannya, Oh, ada hantunya. mereka Ketempelan diganggu, gitu. mereka diganggu, mereka ketempelan, mereka ini, mereka itu. Terus kalau kayak orang-orang Mas Awan saat itu gitu yang mengalami lagi di titik poin terendah, kita selalu orang-orang awam ya yang mungkin nggak tahu ilmunya, dia akan selalu bilang makanya sholat, makanya ibadah, makanya deketin diri sama Tuhan gitu, selalu gitu kan. Padahal jadi menghakimi bahwa kita tuh sebenarnya nggak deket sama Tuhan gitu kan. Nah, gimana? Apakah dulu juga Mas Rizal merasa seperti itu? Terus bagaimana tanggapannya Mas Rizal ketika Mas Rizal nih ngerti sisi psikologinya juga, tapi ngerti juga nih sama sisi yang ini gitu, yang metafisikanya itu tuh gimana? Aku selalu percaya bahwa semua orang itu memiliki titik lemahnya masing-masing. Dan Tuhan selalu nguji di titik lemah itu. You love money, Tuhan akan nguji di bagian money. Entah kelebihan, entah kekurangan. Ketika kamu love sama yourself, Tuhan akan nguji di bagian kehidupanmu sama dirimu sendiri. Entah itu di kelemahan, entah itu dikasih kelebihan atau dikasih kekurangan. Waktu itu saya merasa bahwa sedikit terkekang dengan segala anger dan sebagainya. Ada dendam sama Tuhan, ada rasa marah karena tidak fair, meskipun Tuhan itu selalu fair ya. Hingga akhirnya ngerasa bahwa ternyata vibrasiku turun. Kalau aku harus ngelihat sekarang ya, dalam sisi awan yang sekarang, awan yang 2.0 misalnya, yang dulu kan masih 1.0 atau O.0 gitu. Ngelihatnya ternyata orang yang marah, orang yang sakit, orang yang nangis, tidak dan sebagainya itu vibrasinya pasti turun, energinya pasti turun, sehingga ketika energi turun, vibrasinya akan menjadi lebih jelek. Ketika lebih jelek dan sebagainya itu, akhirnya mereka yang tak kasat mata lebih yang jahat-jahat, mereka akan menghampiri dan whispering yourself. Kesempatan. Kita harus setuju bahwa manusia ini berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Oke ya, di situ kita deal ya, kita approve ya di situ. Esensinya adalah ketika kamu atau kita semua itu merasa happy, semesta ini seakan-akan juga ngasih kehappyan buat kita sendiri. Is that right? Ketika kita merasa sedih, seakan-akan itu semesta juga ikut menghakimi kita. Sense itulah yang digunakan iblis, jin dan sebagainya untuk kembali merecall kamu punya visi hidup. Ketika vibrasimu, ini mungkin agak susah nih ya. Agak berat. Ya, soalnya itu masuk ke dalam ranah aura lagi, karena vibrasi energi dan sebagainya. Ketika kamu down dan sebagainya, seakan-akan manusia itu harus dimengerti dalam tanda kutip. Makanya misery loves company. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi kayak kesedihan itu harus punya teman. Makanya ketika dia misal kalau dia suka ngomongin orang, dia akan cari teman yang sama-sama ngomongin orang. Mereka butuh support system. Every human needs support system. Dalam keadaan baik, dia pengen disupport menjadi baik. Dalam keadaan buruk, dia pengen dingertiin bahwa mereka buruk. Padahal kita nggak harus seperti itu. Konsep itu yang salah, menurut saya. Karena kenapa? Makanya dalam Islam ada, kalau sedih cukup 3 hari. Kalau musuhan sama orang cukup 3 hari. Itu intinya jangan berkepanjangan. Karena kenapa? Everything di universe ini sudah ada pengaturannya. Kadar sedih lo sama kadar bahagia itu hasilnya sama. Because life is a test. Hidupmu itu adalah ujian. Ketika turun energinya dan sebagainya, akhirnya hal-hal yang tidak baik juga akan masuk. Entah pemikiran yang lebih salah, entah mungkin aksi-aksi yang bodoh dan sebagainya, itu kan semakin masuk. Semakin kita turun, semakin kesempatannya semakin turun. Dan hal-hal yang kita bilangnya iblis dan sebagainya itu akan semakin masuk. Mungkin banyak tidak percaya, tapi itu pasti terjadi dan itu harus terjadi. Dan itu yang terjadi sama yang Putri tadi tanyakan, terjadi sama orang-orang yang sakit. Tanpa menyalahi aturan dari tim psikologi dan sebagainya. Tapi aku sangat approve dengan mereka bahwa makanya sholat. Karena kan emosi negatif kan yang ada di dirinya. Gini, banyak yang tidak paham, tapi mereka tahu. Tapi banyak yang tidak paham bahwa netralisir paling bagus itu adalah ibadah.
Oh iya. Cari deh di mana aja konsepnya, entah itu yoga, entah itu apa, pasti konsep utamanya adalah calming down your emotion. Itu kan untuk mengembalikan energi itu tadi, vibrasi yang Netralisir negatif itu jadi paling bagus adalah ibadah. Iya. Let's say Kristiani. Iya. Ketika mereka marah dan sebagainya, nggak usah doa apa-apa dan sebagainya. Masuk aja ke gereja, diem. Betul. Tuhan, Betul. gimana sih? Kok aku nggak ngerti? Hindu melukat. Hindu bisa melukat. Iya. Everything. Islam bisa wudhu, sholat 2 rakaat. Everything. Karena kenapa? Itu adalah cara utama dan basic untuk bisa ngasih tahu bahwa if you are wrong, it's okay because you're still human, and because you're still human, you need something bigger than you Iya. to hold you. Cuma aku setuju sih, itu bukan berarti juga mereka yang ketika melo-melo itu terus yang nggak punya Tuhan itu tadi dan nggak percaya, bukan, tapi karena mereka butuh support system. Bayangin aja, support systemnya nggak kelihatan gitu. Tuhan dia nggak bisa sentuh, nggak bisa jalan, jadi dia tetap ngerasa sedih kan. Jadi mereka mungkin kerasa tetap gue nggak berguna ketika Jadi, memegang itu. Yang perlu dikoreksi adalah titik di mana manusia itu bisa merasakan kedekatan dengan Tuhannya itu secara spiritual itu tadi. Nggak harus yang support system tuh nggak harus yang kelihatan, nggak harus yang berbentuk. Gitu, Cuma kesalahannya gitu. sekarang karena kita zamannya sosial media kali ya. Jadi orang itu bisa bicara tanpa manner. Ya, Mereka berpikir bahwa kalau aku ngomong kayak gini, kalau itu kasar, ya berarti itu adalah teguran dari Tuhan buat lo. Kan nggak bisa gitu ya, Bo. Welcome to Tap